Kalau kamu punya emas tapi nggak pernah untung, kemungkinan besar kamu melakukan salah satu dari 5 kesalahan fatal ini. Dan yang lebih parah lagi, kamu nggak sadar kalau kamu sedang rugi. Jutaan orang merasa aman investasi emas, padahal uang mereka justru terkikis diam-diam. Mari kita bongkar satu persatu. Kesalahan pertama dan paling mahal. Beli emas karena ikut-ikutan, bukan karena punya tujuan. Emas itu bukan soal tren, bukan soal orang lain beli, saya juga beli. Emas itu soal timing dan tujuan yang jelas. Coba tanya ke diri sendiri. Ketika saya beli emas ini untuk tujuan apa? Tabungan darurat, dana nikah 3 tahun lagi, warisan untuk anak, persiapan pensiun. Kalau tujuannya nggak jelas, kamu akan gampang panik jual di waktu yang salah. Harga turun dikit, jual. Butuh uang mendadak, jual lagi. Hasilnya selalu rugi. Kesalahan kedua yang bikin banyak orang gigit jari. Nggak ngitung selisih beli, jual, dan biaya tersembunyi. Banyak yang lihat headline, wah harga emas turun, murah nih. Langsung beli. Tapi lupa kalau ada spread atau selisih harga beli dan jual yang bisa 3–10%. Ada biaya cetak kalau beli emas batangan. Ada biaya admin kalau beli digital. Ada pajak saat jual. Jadi kalau kamu beli emas 10 juta hari ini, belum tentu besok bisa jual 10 juta. Bahkan ketika harga emas naik 5%, kamu belum tentu untung kalau selisihnya 7%. Ini yang jarang dibahas, tapi paling sering bikin orang nyesal. Kesalahan ketiga yang bikin banyak orang gigit jari, salah pilih jenis emas. Emas perhiasan itu bukan investasi yang baik. Kenapa? Karena kamu bayar ongkos pembuatan 10–30%. Ongkos desain yang nggak bisa dijual lagi dengan harga sama. Mau investasi? Pilih. Emas batangan, LM atau Antam dengan sertifikat. Emas digital kalau mau fleksibel dan tanpa biaya simpan fisik. Jangan sampai beli emas perhiasan 20 gram, pas mau dijual cuma dihargai 15 gram. Itu bukan investasi, itu donasi ke toko emas. Kesalahan keempat yang sering dilupakan, cara menyimpan yang salah. Beli emas fisik, tapi disimpan di rumah, resiko hilang atau dicuri tinggi. Nggak punya safe deposit box, nggak ada asuransi. Atau beli emas digital, tapi platform nggak jelas regulasinya. Nggak terdaftar di OJK atau Bapepti. Nggak bisa dicairkan fisik kalau butuh. Ingat, emas yang hilang atau zastek di platform bodong artinya investasi jadi nol. Pastikan emas kamu, A. Aman secara fisik atau digital, B. Bisa dicairkan kapan saja, dan C. Punya jaminan hukum. Dan ini yang paling berbahaya. Kesalahan kelima adalah, beli emas tinggal tunggu kaya. Salah besar. Emas bukan mesin ATM, emas bukan kripto yang bisa naik 100% dalam sebulan. Emas tidak bikin kamu kaya dalam semalam. Fungsi emas itu melindungi, bukan melipat gandakan. Melindungi nilai uangmu dari inflasi yang menggerus daya beli, krisis ekonomi yang tiba-tiba, dan keputusan finansial yang gegabah. Makanya, orang kaya beli emas bukan untuk jadi kaya, tapi supaya tidak jatuh miskin kembali. Emas itu benteng pertahanan, bukan senjata serangan. Kalau tujuanmu cepat kaya, emas memang bukan jawabannya. Tapi kalau tujuanmu aman, stabil, dan bertahan jangka panjang, maka emas itu wajib ada di portofolio kamu. Jadi kesimpulannya, investasi emas itu nggak salah. Yang sering salah adalah cara orang memahaminya. 5 kesalahan fatal tadi, A. Beli tanpa tujuan jelas, B. Nggak ngitung biaya tersembunyi, C. Salah pilih jenis emas, D. Simpan di tempat yang beresiko, E. Ekspektasi instan kaya. Hindari kelimanya, dan emas bisa jadi aset pelindung terbaik kamu. Kalau kamu mau investasi emas tanpa blunder, subscribe dan follow channel ini. Di sini kita bahas strategi finansial yang real, tanpa halu, tanpa jual mimpi. Biar uang kamu nggak cuma disimpan, tapi bekerja dan bertumbuh dengan cara yang benar. Sampai jumpa di video berikutnya.